Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga. Ada yang sibuk bekerja, mengurus keluarga, atau terlalu lelah setelah menjalani aktivitas seharian. Akibatnya, tubuh jarang digerakkan secara teratur. Padahal, melatih otot tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang berat atau rumit. Gerakan sederhana yang dilakukan secara rutin sudah mampu memberi perubahan besar bagi kesehatan dan peluang hidup yang lebih panjang. Otot bukan hanya bagian tubuh yang membuat kita terlihat kuat. Otot berperan penting dalam hampir semua gerakan, mulai dari berjalan, duduk, berdiri, hingga mengangkat barang. Bahkan saat kita bernapas, otot bekerja tanpa henti. Jika jarang dilatih, otot akan melemah secara perlahan. Ketika otot melemah, tubuh menjadi mudah lelah, mudah sakit, dan risiko cedera meningkat. Salah satu manfaat utama melatih otot adalah menjaga kekuatan tubuh. Otot yang kuat membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari tanpa cepat merasa letih. Misalnya saat menaiki tangga, membawa belanjaan, atau membersihkan rumah. Orang yang rutin melatih otot biasanya memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Melatih otot juga membantu menjaga keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan bisa menurun. Hal ini sering menjadi penyebab jatuh pada orang lanjut usia. Dengan otot yang terlatih, tubuh menjadi lebih stabil. Risiko jatuh dan cedera pun dapat dikurangi. Selain itu, latihan otot membantu menjaga berat badan tetap stabil. Otot yang aktif membakar lebih banyak energi, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Artinya, semakin baik kondisi otot, semakin baik pula kemampuan tubuh dalam mengatur simpanan lemak. Ini penting untuk mencegah kelebihan berat badan yang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan gangguan gula darah. Manfaat lainnya adalah menjaga kesehatan tulang. Saat otot dilatih, tulang ikut menerima rangsangan yang membuatnya tetap kuat. Jika otot jarang digunakan, tulang pun bisa menjadi rapuh. Kondisi ini sangat berisiko, terutama pada usia lanjut. Dengan rutin melatih otot, tulang menjadi lebih padat dan tidak mudah patah. Bagi yang sering merasa pegal atau nyeri punggung, latihan otot dapat membantu mengurangi keluhan tersebut. Otot punggung dan perut yang kuat berperan penting dalam menjaga posisi tubuh tetap tegak. Jika otot-otot ini lemah, beban tubuh tidak tertopang dengan baik sehingga timbul rasa sakit. Latihan sederhana seperti berdiri tegak, mengencangkan perut, atau mengangkat beban ringan dapat memperbaiki kondisi ini secara bertahap. Tidak hanya berdampak pada fisik, melatih otot juga memberi pengaruh besar pada kesehatan pikiran. Saat tubuh bergerak, peredaran darah menjadi lebih lancar. Otak pun menerima pasokan darah dan oksigen yang cukup. Hal ini membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa cemas. Banyak orang merasa lebih tenang dan lebih segar setelah melakukan latihan otot secara rutin. Melatih otot juga berperan dalam menjaga kualitas tidur. Tubuh yang aktif cenderung lebih mudah merasa lelah secara alami di malam hari. Tidur pun menjadi lebih nyenyak. Sebaliknya, orang yang jarang bergerak sering mengalami sulit tidur atau tidur yang tidak pulas. Padahal, tidur yang cukup sangat penting untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Bagi mereka yang sudah memasuki usia paruh baya, latihan otot menjadi semakin penting. Setelah usia tertentu, massa otot cenderung berkurang secara alami. Jika tidak dilatih, penurunan ini bisa berlangsung lebih cepat. Akibatnya, tubuh menjadi lebih lemah dan rentan terhadap penyakit. Dengan latihan teratur,
Penurunan kekuatan otot dapat diperlambat sehingga tubuh tetap bugar lebih lama. Banyak orang berpikir bahwa melatih otot harus dilakukan di tempat khusus dengan alat yang mahal. Padahal, hal tersebut tidak selalu benar. Latihan otot bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan berat tubuh sendiri. Misalnya dengan gerakan duduk dan berdiri berulang kali, menahan posisi setengah jongkok, atau mendorong dinding. Yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan bertahap. Kunci utama dalam melatih otot adalah konsistensi. Tidak perlu langsung melakukan gerakan berat. Mulailah dari yang ringan sesuai kemampuan. Jika tubuh belum terbiasa, lakukan beberapa menit saja setiap hari. Setelah terasa lebih kuat, durasi dan intensitas bisa ditambah sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, tubuh tidak akan kaget dan risiko cedera bisa dihindari. Selain konsistensi, penting juga memperhatikan teknik gerakan. Gerakan yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat maksimal. Sebaliknya, gerakan yang salah bisa menyebabkan cedera. Jika ragu, bisa mencari panduan dari tenaga kesehatan atau sumber terpercaya yang menjelaskan cara melatih otot dengan aman. Asupan makanan juga berperan penting dalam mendukung latihan otot. Tubuh membutuhkan cukup protein untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot. Protein bisa diperoleh dari telur, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, minum air yang cukup membantu menjaga fungsi otot tetap baik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kekuatan otot baik cenderung memiliki risiko kematian lebih rendah dibandingkan mereka yang lemah. Hal ini bukan semata karena ototnya besar, tetapi karena tubuh yang kuat biasanya memiliki sistem kerja yang lebih baik secara menyeluruh. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah ikut terlatih saat tubuh aktif bergerak. Melatih otot juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Saat otot bekerja, gula dalam darah digunakan sebagai sumber energi. Ini membantu mencegah penumpukan gula yang berlebihan. Dengan demikian, risiko terkena penyakit terkait gula darah dapat ditekan. Bagi pekerja yang banyak duduk, latihan otot sangat dianjurkan. Duduk terlalu lama dapat membuat otot kaki dan punggung menjadi lemah. Cobalah untuk berdiri setiap 1 jam sekali, lakukan peregangan ringan, atau berjalan sebentar. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan memberi dampak besar bagi kesehatan. Melatih otot bukan tentang mengejar bentuk tubuh tertentu, melainkan tentang menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal. Tubuh yang kuat memungkinkan kita menjalani hidup dengan lebih mandiri. Kita tidak mudah bergantung pada orang lain untuk melakukan hal-hal sederhana. Umur panjang bukan hanya soal bertambahnya angka tahun, tetapi juga tentang kualitas hidup. Apa artinya hidup lama jika tubuh lemah dan sering sakit? Dengan otot yang terjaga, kita bisa tetap aktif, bermain dengan cucu, bepergian, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa banyak hambatan fisik. Bagi yang merasa sudah terlalu tua untuk mulai melatih otot, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan pada usia lanjut, latihan ringan tetap memberi manfaat. Yang penting adalah menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri. Rasa malas memang sering menjadi penghalang utama. Namun jika dipikirkan kembali, meluangkan waktu beberapa menit setiap hari jauh lebih baik daripada harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk berobat akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan kita rasakan di masa depan.